Pagi, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mulai saja ya, karena sudah lama mungkin saling menunggu. Ya, kita lanjutkan materi kita. Kita lanjutkan materi kita di bab 6 atau section 6 tentang join ya. Ada 4 subbab di bagian join yang pertama ya. Di materi join ini nanti dibagi 2 ya. Ada join part 1 itu terkait dengan join yang standar ANSI ISO 99. Kemudian nanti yang di section 7 itu juga join, tetapi join yang dari bawaan Oracle itu ya. Materi yang pertama adalah cross join dan natural join ya. Apa yang akan kita bahas di materi ini yaitu pertama nanti membuat dan menjalankan natural join menggunakan sintak join ANSI SQL 99. Kemudian membuat cross join menggunakan sintak join ANSI 99 SQL. Kemudian menjelaskan pentingnya memiliki standar untuk SQL sebagaimana yang dijabarkan oleh ANSI ya. Kemudian menguraikan kebutuhan bisnis untuk menggabungkan informasi dari beberapa sumber data. Kalau di materi sebelumnya ya Anda masih berkutat di satu tabel ya. Nah, mulai dari materi yang di bab 6 ini Anda sudah menggunakan beberapa tabel gitu ya. Artinya untuk menyelesaikan ya konsep relasi yang ada di fase analisis gitu ya. Bagaimana nanti satu tabel dengan tabel yang lain itu saling terkait gitu ya. Jadi di sini ya hingga saat ini pengalaman Anda menggunakan SQL telah dibatasi hingga membuat query dan mengembalikan informasi dari satu tabel database dalam sekali waktu ya. Hal ini bukanlah masalah ya jika semua data di database disimpan hanya pada satu tabel ya. Saya kira suatu hal yang kalau itu suatu sistem terpadu gitu ya. Tentunya kalau tabelnya hanya satu ya akan terjadi banyak masalah. Apalagi terkait dengan redundansi data gitu ya. Sehingga sangat dipastikan di dalam suatu sistem itu pasti lebih dari satu tabel, itu yang perlu Anda perhatikan gitu ya. Nah, di materi kita Anda akan mengenal ada tabel ya. Ada tabel karyawan ya, employee, ada departemen gitu ya. Ini namanya keliru kayaknya ya. Harusnya ini yang atas tabel departemen, kemudian
department, kemudian employee, dan ini adalah ini yang bawah harusnya bukan tabel departemen, ya. Ya, mungkin saya coba lihatkan yang versi cross join and natural join, ya. Oh, ini obtaining data from multiple tabel, ya. Jadi di tabel yang pertama ini adalah tabel yang berisi dari banyak tabel, yaitu dalam hal ini adalah tabel employee dan tabel departemen, gitu ya. Kalau di sini tadi ya memperoleh dari beberapa tabel. Namun Anda mengetahui dari pemodelan data yang memisahkan data ke dalam tabel individual dan mampu mengaitkan tabel satu dengan yang lain, ya, adalah inti dari desain database relasional, ya. Jadi kekuatan database relasional itu terletak dari bagaimana Anda bisa membagi atau memisah data ke dalam tabel-tabel individual, ya, dan nantinya mampu mengaitkan satu dengan yang lain, ya. Tentunya antar tabel yang saling berrelasi, ya. Di sini untungnya, ya, fortunately SQL memberikan ketentuan join, ya, yang memungkinkan informasi, ya, agar dibuat query dari tabel terpisah dan dikombinasikan dalam satu laporan, ya. Misalnya Anda membuat satu laporan itu terdiri dari sumbernya dari beberapa tabel, gitu ya. Nah, nanti kita akan mengenal perintah join, ya, untuk menggabungkan dua tabel atau lebih, ya. Nah, perintah join itu nanti ada dua macam di dalam Oracle itu, ya. Ada join Oracle proprietary join atau join milik Oracle, ya. Kemudian join yang standar ANSI ISO SQL 99, ya. Nah, di dalam pembelajaran ini nanti Anda akan belajar keduanya. Kemudian yang Oracle Proprietary Join atau join milik Oracle nanti akan dibahas di section 7, gitu ya. Nah, kita berkenalan sedikit dengan ANSI, ya. Apa itu ANSI? Mungkin Anda sering mendengar istilah ANSI, gitu ya. ANSI itu singkatan dari American National Standard Institute, ya. Jadi berdiri atau didirikan tahun 1918, ya. Berarti ini bersamaan dengan berdirinya perusahaan jamu, ya, di Indonesia yang terkenal, ya. Walaupun saat ini sudah tenggelam, yaitu perusahaan jamu Jago, ya. Jagonya jamu sejak 1918. Kalau saya waktu kecil, ya, terngiang dengan slogan itu, gitu ya. Kalau Anda kan tidak pernah merasakan mungkin nonton layar tancap, gitu ya. Anda sudah eranya udah era digital. Kalau dulu terkenal, ya, jamu Jago, jagonya jamu sejak tahun 1918, gitu ya. Jadi bareng dengan ANSI, gitu ya. Dan Anda perlu ketahui ANSI ini adalah sebuah organisasi swasta, gitu ya, dia nirlaba, ya, yang tugasnya mengelola dan mengkoordinasi sistem penilaian standarisasi dan kesesuaian ya standar di Amerika waktu itu, ya, melalui secara sukarela. Misi institut ini, ya, ada misi ANSI itu adalah untuk meningkatkan daya saing global bisnis Amerika, ya, dan kualitas hidup Amerika, ya, dengan mempromosikan dan memfasilitasi standar konsensus, ya, sukarela dan sistem penilaian kesesuaian dan menjaga integritas mereka, ya. Sekarang apapun kan ada standarnya, gitu ya, sampai untuk bagaimana suatu peralatan atau mungkin suatu
administrasi sekalipun juga ada standar ISO-nya gitu ya. Ada standarnya yang harus dipenuhi. Misalnya untuk membuat menyatakan perusahaan itu grade apa gitu ya, harus memenuhi kualifikasi suatu standar tertentu gitu ya. Dan sekarang sudah tidak hanya untuk kepentingan Amerika, tapi untuk kepentingan dunia. Bahkan kita pun kalau misalnya mau mengekspor suatu barang, misalnya mebel, itu juga harus memenuhi standar dari mereka, gitu ya. Nah, sekarang kita berkenalan dengan SQL ya. SQL ya, struktur query language ya, adalah bahasa standar industri pemrosesan informasi sistem manajemen database relasional ya, RDBMS ya, Relational Database Management System ya. Kalau secara sejarah ya, awalnya SQL itu dirancang oleh IBM ya, pertengahan tahun 1970-an ya. Dan mulai digunakan secara luas di awal tahun 1980-an ya. Jadi 10 tahun setelah itu sudah digunakan secara luas. Dan menjadi standar industri pada tahun 1986 ya, 6 tahun berikutnya diadopsi oleh ANSI ya, bahasa SQL ini. Kemudian sejauh ini ada 3 standarisasi ANSI SQL ya. Masing-masing standar dibuat berdasarkan standar sebelumnya ya. Ada ANSI 86 yang paling awal, kemudian ANSI 92 ya, dan terakhir ANSI 99. Nah, itu sedikit perkenalan dengan ANSI ya, supaya Anda mungkin juga tahu ANSI itu apa sih ya, awalnya seperti apa, dan sekarang sudah menjadi tidak hanya standar untuk Amerika, tapi juga sudah menjadi standar dunia gitu ya. Nah, kita sekarang berkenalan dengan perintah join ya, ada natural join. Klausa join SQL menggabungkan dua tabel atau lebih ya dalam database relasional ya. Kemudian natural join didasarkan pada semua kolom dalam dua tabel yang memiliki nama yang sama ya, dan memiliki baris dari dua tabel yang memiliki nilai yang sama di semua kolom yang cocok ya. Jadi syarat natural join ya, secara inti syarat natural join itu dua tabel itu harus mempunyai kolom yang sama ya. Artinya di tabel 1 ada kolom yang sama namanya dengan kolom yang ada di tabel yang kedua gitu ya. Maka nanti kecocokan antara keduanya akan bisa merelasikan antara dua tabel tersebut gitu ya. Contoh ini ada tabel karyawan ya, employee ya. Kemudian dengan tabel job ya. Harusnya yang nama tabel ini tetap tidak diterjemahkan gitu ya. Tetap nama tabel dalam bahasa Inggris harusnya ya. Supaya tidak bingung antara nama tabel. Kalau Anda cari di database-nya tabel karyawan kan nggak ada ya, yang ada tabel employee dan tabel jobs gitu ya. Nah, intinya dari tabel ini, dua tabel ini employee dan job, di sini ada dua kolom yang sama ya. Kedua tabel ini bisa terelasi. Syaratnya kalau natural join itu harus punya nama kolom yang sama ya. Di sini ada job ID, di sini juga ada job ID. Maka nanti secara natural ya kita bisa gabungkan ya antara kedua tabel ini. Seperti yang ditunjukkan dalam kode sampel ya, saat menggunakan natural join dimungkinkan untuk bergabung dengan tabel tanpa harus
secara eksplisit menentukan kolom dari tabel yang terkait gitu ya. Jadi misalnya di sini ya, select first name, last name, job ID, job title ya. Ingat job title itu ada di tabel job ya. First name, last name itu ada di tabel employee, kemudian job ID itu ada di kedua tabel, yaitu tabel employee dan tabel join. Tabel jobs ya, tabel jobs gitu ya. Sedangkan job title, job ID dan job title ya, kalau job title hanya ada di tabel job. Kalau di dalam natural join, kalau kedua tabel itu memiliki kolom yang sama, maka secara natural tanpa Anda menyebutkan kolom apa, langsung from employee ya tabel 1 secara natural ya digabungkan dengan tabel kedua yaitu. Maka secara otomatis ya kedua tabel ini akan bisa terelasi. Ini akan mengalihkan kolom dari tabel employee ya dan job title ya terkait mereka dari tabel employee berdasarkan pada kolom dari tabel jobs ya berdasarkan pada kolom umum yaitu job ID gitu ya. Jadi seperti ini ya. Misalnya hasil dari perintah tadi ya adalah seperti ini ya. Yang Anda tahu job title itu adalah dari tabel jobs gitu ya. Sedangkan first name last name dari tabel employee, job ID ya adalah perelasi dari kedua tabel ini yaitu tabel employee dan tabel jobs. Itu untuk natural join ya. Berikut ini adalah contoh lainnya yaitu antara tabel departemen ya dan tabel location ya. Nah, yang terpenting adalah antara tabel departemen dan tabel location masing-masing mempunyai kolom yang sama ya. Yaitu apa? Kolom location ID ya yang digunakan untuk menggabungkan dua tabel tersebut gitu ya. Perhatikan bahwa kolom natural join tidak harus muncul di klausa select ya. Kalau di sini di daftar select-nya ya, ini tidak harus muncul ya. Kalau tadi di contoh sebelumnya ya, di sini job ID-nya masih muncul gitu ya. Dan ini bukan suatu keharusan. Artinya di contoh yang kedua kolom berelasi antara kedua tabel yaitu tabel departemen dan tabel location itu tidak harus muncul ya. Kalau yang sebelumnya tadi job ID kita hilangkan dari klausa select, kira-kira gimana? Bisa atau tidak? Yang ini. Jadi langsung first name, last name, job title. Job ID kita hilangkan. Kira-kira bisa atau tidak? Jawabnya adalah? Bisa, Pak. Bisa ya. Artinya kolom berelasi antara kedua tabel tidak harus muncul di klausa select. Ya. Kita lanjutkan. Kalau tadi natural join, sekarang adalah cross join. ANSI ISO SQL 99 ya. SQL cross join yang menggabungkan setiap baris dalam satu tabel untuk setiap baris dari tabel yang lain. Ya. Kumpulan hasil mewakili semua kombinasi yang mungkin dari kedua tabel. Ya. Dan yang perlu Anda ketahui, ya, hasil dari cross join ini akan menjadi suatu yang baris data yang sangat banyak. Ya. Misalnya di sini, tabel pertama misalnya berisi 20 baris, kemudian tabel yang kedua berisi 100 baris, ya, ada 20 baris data di tabel pertama, di cross join dengan tabel kedua yang berisi 100 baris,
maka query yang dihasilkan adalah perkalian antara keduanya, ya, yaitu 2000 baris. 20 dikalikan 100 ya, menjadi hasil dari query dengan cross join kedua tabel ini menghasilkan sejumlah 2000 baris ya. Di sini tabel karyawan misalnya contohnya ada 20 baris ya. Dan tabel departemen memiliki 8. Maka hasil dari cross join ketika dijalankan perintah ini ya akan ada 20 kali 8, ada 160 baris nanti ya. Select last name, department name ya from employee cross join department. Maka nanti akan muncul hasilnya adalah 20 di tabel karyawan ya employee dikalikan 8 di tabel departemen sehingga hasilnya adalah 160 baris. Itu untuk natural join dan cross join ya. Adakah pertanyaan? Oh, ada ya. Anda harus menggabungkan semua baris dalam tabel employee ke semua baris di tabel EMP reference ya. Jenis join yang seharusnya Anda buat. Nah, ini kita tidak tahu struktur ya, struktur dari tabel EMP reference ya. Berarti yang kalau ini ada kata semua baris ke semua baris ya berarti cross join ya. Kita coba aja cross join. Jawabnya adalah benar ya. Karena di situ ada kata kunci menggabungkan semua baris di tabel pertama ke semua baris di tabel kedua ya, maka cross join. Berikutnya, kolom join harus disertakan pada pernyataan select saat Anda menggunakan klausa natural join. Benar atau salah? Ada kata harus disertakan. Berarti kalau tidak disertakan error. True or false? Ayo jawabnya apa? Benar atau salah? Halo? Bisa didengar suara saya? Bisa, Pak. Ya. Jawabnya benar atau salah? Ada kata kunci harus disertakan ya, di dalam klausa natural join. True or false? Jawabnya adalah false ya, tidak harus. Ya tadi kan ada contoh antara departemen ya dan location ya. Itu tidak harus disertakan. Ya, sudah di materi yang pertama kita lanjutkan materi yang kedua ya, klausa join ya. Ini adalah perintah join yang lain ya. Sama-sama untuk menggabungkan. Nanti kita akan menggunakan klausa using dan klausa on. Di dalam membuat query antar tabel dan nanti terakhir kita juga akan menggabungkan 3 tabel. Ya. Dan nanti untuk membuat laporan misalnya, bisa jadi tidak hanya dari 2 tabel saja, bisa lebih dari bahkan 3 atau 4 tabel sekaligus juga bisa. Gitu ya, tergantung dari laporan itu membutuhkan berapa tabel gitu ya.
sasaran di sini ya, tujuan ya, saat menambahkan lebih banyak perintah ke kosakata database ya, Anda akan lebih mampu mendesain query yang mengembalikan hasil yang diinginkan. Anda diminta untuk menampilkan data ini. Oh, ternyata itu berasal dari beberapa tabel ya. Tentunya kalau Anda bagaimana perintah-perintah itu Anda kuasai di dalam membuat suatu SQL ya, tentunya apa yang diinginkan misalnya oleh pimpinan Anda akan mudah Anda dapatkan atau Anda selesaikan gitu ya. Tujuan join adalah mengikat data secara bersama ya di seluruh tabel tanpa mengulangi semua data di setiap tabel. Intinya join ini adalah bagaimana mengaitkan satu data di tabel satu dengan tabel yang lainnya. Kemudian mengapa meminta lebih banyak data daripada yang benar-benar Anda butuhkan, artinya yang sesuai yang diperlukan. Nah, sekarang kita menggunakan klausa using. Ya. Kalau tadi di materi pertama, di dalam natural join, ya, jika tabel memiliki kolom dengan nama yang sama, ya, tetapi tipe datanya berbeda, ya, artinya penggabungan tersebut akan menyebabkan kesalahan. Jadi kalau Anda menggunakan natural join, ya, menggunakan natural join, itu syaratnya, ya, syaratnya adalah kedua tabel itu memiliki kolom, nama kolom yang sama dan tipe data yang sama. Kalau nama kolomnya sama tapi tipe datanya berbeda akan menyebabkan suatu kesalahan kalau Anda menggunakan natural join. Nah, untuk menghindari situasi ini, Anda dapat menggunakan klausa join yang Anda modifikasi dengan klausa using. Klausa using menentukan kolom yang harus digunakan untuk join. Nah, bentuk bentuk umumnya seperti ini ya. Contohnya select first name ya, di daftar select apa yang ditampilkan gitu ya. Kemudian from tabel pertama ya. Kemudian join tabel yang kedua ya, dalam hal ini tabel departemen using ya. Nah, kata kuncinya ada, kalau tadi hanya natural join ya di sini, sekarang adalah kata kuncinya adalah join ya. Kemudian setelah tabel kedua ada kata kunci using. Nah, di klausa using ini Anda sebutkan kolom perrelasi antara keduanya ya. Yaitu dalam hari ini adalah departemen ID adalah kolom relasi antara tabel employees dan tabel departemen gitu ya. Sedangkan kolom-kolom yang tampil ini adalah sesuai dengan kolom yang ada di daftar select gitu ya. Jadi berbeda dengan natural join tadi, Anda tidak usah menyebutkan nama kolomnya, ya asal kedua tabel memiliki nama kolom dan tipe data yang sama di antara kedua kolom tersebut. Nah, kalau nama kolomnya sama tetapi tipe datanya berbeda, akan terjadi masalah. Untuk itu Anda gunakan klausa join dan using. Klausa using ya memungkinkan kita menggunakan where ya untuk membatasi baris dari satu tabel atau lebih. Di sini misalnya from employee join departemen using ya menggunakan kolom departemen ID where misalnya last name equal Higin ya. Jadi Anda bisa batasi data yang ditampilkan untuk relasi kedua tabel ini. Kita singgung dikit tentang alias ya. Bekerja dengan kolom, dengan nama kolom dan tabel yang panjang biasanya merepotkan. Untungnya ada cara untuk mempersingkat sintak menggunakan alias. Untuk membedakan kolom
yang memiliki nama identik tetapi berada di tabel yang berbeda, gunakan alias tabel. Alias tabel mirip dengan alias kolom, yaitu mengubah nama objek dalam pernyataan. Alias tabel dibuat dengan memasukkan nama baru, ya, untuk tabel, ya, tepat setelah nama tabel di klausa from. Jadi seperti ini, ya. From employee, ya. Di sini E, jobs J. E ini adalah nama alias dari tabel employee, sedangkan J adalah nama alias dari tabel jobs. Dengan Anda membuat nama alias seperti ini, Anda bisa gunakan baik di klausa select ataupun nanti di kondisi seperti ini, ya, di klausa where. Contohnya ini, ya. From employee A, job ID J. Nah, di sini ada A.job ID. Ya. Jadi job ID yang ditampilkan di tabel employee. Ya. Kemudian, kalau dengan seperti ini Anda tahu, oh, untuk last name ini adalah dari tabel employee, sedangkan job ID yang ditampilkan adalah dari tabel employee juga, yaitu dengan menggunakan aliasnya, itu ya, alias tabel. Apakah hanya satu huruf, Pak, untuk nama alias? Boleh lebih dari satu huruf. Contohnya di sini untuk klausa where a.jobid sama dengan atau equal j.jobid. Jadi ini adalah job ID yang ada di kolom job ID yang ada di tabel employee. Kemudian yang ini adalah job ID yang ada di tabel jobs, gitu ya. Alias tabel, ya, tadi. Jika alias tabel digunakan dalam klausa from, maka alias tabel harus diganti dengan nama tabel di seluruh pernyataan select. Ya. Maka di sini contohnya ada last name, employee.jobid. Maka di sini karena sudah menggunakan nama alias, maka tidak boleh lagi menggunakan nama aslinya. Ya, contohnya di sini employees, ya, maka akan terjadi kesalahan, ya, kesalahan yaitu job ID dianggap invalid identifier. Jadi kalau Anda sudah menggunakan nama alias, maka nama tabelnya, kalau Anda menunjuk suatu tabel, titik kolomnya, maka nama tabelnya harus menggunakan nama alias yang sudah didefinisikan di klausa from ini, gitu ya. Kalau tadi klausa using, yang berikutnya adalah klausa on. Bagaimana jika, ya, kolom yang akan digabungkan memiliki nama yang berbeda, atau jika join menggunakan operator perbandingan non kesetaraan, ya, seperti lebih kecil, lebih besar, atau between. Kita tidak dapat menggunakan using, ya, sehingga kita solusinya adalah menggunakan klausa on. Ini memungkinkan lebih banyak variasi, ya, ketentuan gabungan yang ditentukan. Klausa on juga memungkinkan kita untuk menggunakan klausa where, ya, untuk membatasi baris dari satu atau kedua tabel. Namun ini contohnya masih memiliki kolom yang sama, ya. Select last name, job title. From employee A, join job J on A.jobid sama dengan J.jobid. Klausa on diperlukan ketika kolom yang umum memiliki nama yang berbeda dalam dua tabel. Artinya harusnya nih di tabel satunya namanya berbeda, gitu kalau dicontohkan. Kebetulan contoh ini adalah sama. Tapi untuk klausa on yang perlu dicatat adalah
bisa menggabungkan dua tabel di mana nama kolomnya itu berbeda. Saat menggunakan klausa on pada kolom dengan nama yang sama di kedua tabel, Anda perlu menambahkan kualifikasi, ya, baik nama tabel atau alias. Jika tidak, kesalahan akan dikembalikan. Jadi kalau menggunakan on, nama kolomnya, ya, nama tabelnya harus disebutkan, ya. Nama tabel atau alias tabel, titik nama kolom, sama dengan nama tabel atau alias tabel, titik nama kolom yang digunakan untuk merelasikan. Itu bedanya kalau on dan using. Anda juga bisa menambahkan klausa where, ya, untuk membatasi baris yang dipilih di klausa on, ya. Kita tambahkan misalnya di sini where last name like H%, ya. Berarti artinya adalah kedua tabel ini direlasikan, nanti yang tampil perelasiannya adalah E.job.id dan J.job.id, ya, dari kedua tabel itu. Kemudian dibatasi mereka yang last name-nya adalah diawali dengan huruf H untuk karakter berikutnya apapun. Yang penting awalannya adalah H. Ya. Berikutnya adalah klausa on dengan operator non-kesetaraan. Ya. Kadang-kadang Anda mungkin perlu mengambil data dari tabel yang tidak memiliki kolom yang sesuai di tabel yang lain. Misalnya kita mengetahui grade level untuk setiap gaji karyawan. Tabel job grade tidak memiliki kolom yang sama dengan tabel karyawan atau tabel employee. Ya. Di sini ada tabel job grade. Kedua tabel kita akan merelasikan dengan tabel employee. Ya. Akan tetapi kedua tabel ini tidak memiliki kolom yang sama, gitu ya, untuk saling berelasi. Menggunakan klausa on memungkinkan kita untuk menggabungkan dua tabel, ya, tapi dengan menggunakan operator non kesetaraan, ya, lebih besar, lebih kecil, gitu ya. Nah, contohnya ini. Anda lihat di sini from, ya, employee join job grade, ya. Nah, yang perlu Anda pahami tadi, antara tabel employee dan tabel job grade ini tidak punya, ya, kolom yang secara real digunakan untuk berelasi. Tidak ada kolom yang sama, gitu ya. Nah, sehingga di sini masih bisa berelasi, tapi menggunakan operator kesetaraan, ya. Misalnya di sini on salary, ya, between lowest and highest cell, ya, lowest cell and highest cell. Jadi yang ditampilkan nanti mereka gajinya yang paling kecil hingga yang paling besar. Nah, Anda bisa menggunakan klausa on untuk hal seperti ini. Tolong dicermati betul karena materi ini penting, ya, untuk penguasaan Anda di dalam mengolah suatu laporan nantinya yang mana membutuhkan beberapa tabel, gitu ya. Perlu dicatat pengalaman saya, dulu pernah ada kakak Anda itu, kok perintahnya sederhana, gitu ya, ketika membuat tugas akhir itu ternyata untuk memudahkan perintah, kakak Anda tadi menggunakan satu tabel, gitu ya, menggunakan satu tabel. Kalau sudah tugas akhir hanya menggunakan satu tabel, ini ya yang gampang ke atau gimana ya? Harusnya tidak seperti itu, ya. Kalau dari konsep database tentunya akan suatu hal yang tidak benar, gitu ya. Berikutnya adalah bagaimana kita menggabungkan dua tabel. Kalau tadi hanya satu tabel, ya, kita bagaimana menggunakan klausa using ataupun on, ya, untuk menampilkan
3 tabel atau lebih ya. Misalnya kita perlu laporan karyawan ya, laporan dari employee, departemen dan kota ya, di mana departemen itu berada ya. Maka untuk keperluan ini kita perlu menggabungkan 3 tabel, yaitu tabel employee, departemen dan location gitu ya. Misalnya di sini laporannya seperti ini, ada last name, departemen, city gitu ya. Maka walaupun ini hanya 3 kolom, tapi 3 kolom ini kita ambilkan dari 3 tabel, yaitu tabel last name itu adalah dari tabel employee, departemen dari tabel departemen, city dari departemen, dari location. Maka bagaimana cara menggabungkan ketiga tabel ini? Ya, di sini select last name, department name, departemen as department, city ya. From employee join department using department ID, spasi join location using apa. Jadi nanti awal yang direlasikan adalah tabel employee digabungkan dengan tabel departemen menggunakan kolom departemen ID, kemudian digabungkan lagi dengan location ya, menggunakan location ID. Anda lihat nanti strukturnya ya. Mungkin kita bisa coba lihat strukturnya di sini. Tadi departemen ya. Pertama employee, kita lihat strukturnya. Di sini ada location ID atau tidak? Ya. Tidak ada ya. Kalau tabel departemen, nah di sini ada location ya. Berarti awal tadi employee dijoinkan atau digabungkan dengan tabel departemen, baru departemen digabungkan dengan location gitu ya. Ya, itu untuk materi yang kedua. Adakah pertanyaan? Ada ya. Anda dapat melakukan non-equi join dengan ANSI sintak benar atau salah. Non-equi join ya. Artinya bisa melakukan join ya. Anda bisa melakukan join tanpa ini ya, artinya kedua tabel ini memiliki kolom yang sama. Ya, kita jawab true aja. Ya. Benar, ya artinya bisa. Ya, artinya menggunakan tadi operator ketidaksamaan. Ya. Alias harus digunakan dalam kolom yang dirujuk. Ya. Dalam klausa join using benar atau salah. Alias harus ya, artinya tidak harus sebetulnya. Kita jawab false. Ya, tidak harus ya. Itu untuk materi yang kedua kita sudah selesaikan. Nah, sekarang kita ke materi yang berikutnya, di materi yang ketiga.
inner join and outer join. Ya, kalau di sini terjemahkannya tadi agak membingungkan ya. Jadi inner join versus outer join. Apa itu maksudnya ya? Sasaran yang akan mereka pelajari ya di materi yang ketiga ini adalah membandingkan dan membedakan antara inner join dan outer join. Kemudian kaitannya dengan inner outer ya, outer join ya. Nanti yang outer join ada left outer join, ada right outer join, dan ada full outer join. Bedanya apa antara inner join dan outer join? Tujuan ya, hingga kini ya semua join mengalihkan data yang cocok dengan ketentuan join. Ya, artinya Anda melakukan penggabungan antara tabel 1 dan tabel 2, maka hasil yang ditampilkan adalah hasil yang cocok daripada kedua tabel ya yang sudah Anda relasikan tadi. Namun kadang-kadang ya kami ingin mengambil data yang memenuhi ketentuan join dan data yang tidak memenuhi ketentuan join. Jadi ingin keduanya. Yang sesuai data yang hasil dari join itu tampil, yang tidak sesuai join juga tampil. Nah, Anda nanti akan menggunakan outer join ya pada ANSI 99 SQL ya, yang memungkinkan Anda untuk bisa menampilkan data yang tidak memenuhi ketentuan join. Nah, sekarang kita berbicara inner dan outer. Ya. Dalam ANSI 99 SQL, ya, join dari dua tabel atau lebih yang hanya mengembalikan baris yang cocok disebut inner join. Jadi tadi di materi 61 dan 62 tadi adalah kategorinya adalah inner join. Ya. Mulai dari natural join, cross join, ya, join using, join on, gitu ya. Tadi adalah diistilahkan dengan kategorinya adalah inner join. Nah, ketika join mengembalikan baris yang tidak cocok, ya, serta baris yang cocok, itu disebut dengan outer join. Nah, terkait dengan outer join, nanti Anda akan menggunakan istilah ada left, right, dan full. Ya. Left outer join, full outer join, dan right outer join. Nama-nama ini dikaitkan dengan urutan nama tabel dalam klausa from dari pernyataan silai. Nah, kita lihat ya full left dan right join. Ya. Dalam contoh yang ditunjukkan dari left outer join, ya perhatikan bahwa nama tabel yang tercantum di sebelah kiri, kata left outer join disebut dengan left tabel. Jadi nanti diistilahkan ini employee, ini berarti sebagai left tabel, kemudian departemen nanti adalah right tabel. Ya, tabel kiri ada tabel kanan. Nah, di sini klausa yang kita gunakan adalah left outer join. Ingat tadi, kalau outer join ini akan menampilkan data yang cocok dan data yang tidak cocok. Kalau left outer join, maka nanti tabel yang di sebelah kiri akan tampil semua datanya. Ini adalah data yang cocok, sedangkan sebelah kanan yang ada tanda minus seperti ini adalah berarti data yang tidak cocok. Maka nanti yang full adalah yang di sebelah kiri, yang sebelah kanan ada kosongnya. Ya. Itu kalau left outer join. Nah di sini ya, query akan memberikan semua nama tabel, nama belakang karyawan, baik yang ditetapkan ke departemen maupun tidak. Artinya di sini ada Grant, ya, ada nama karyawan Grant, last name-nya Grant, dia belum punya departemen. Ya, mungkin dia baru masuk gitu ya, belum ditempatkan di suatu
departemen. Dan di sini left outer join, ya, tabel kedua on relasi antara kedua tabel itu. Berikutnya adalah lawannya right, left adalah right. Ya. Kalau right outer join mengembalikan semua ID departemen dan nama departemen, baik yang memiliki karyawan yang sudah ditugaskan ke departemen tersebut atau yang tidak. Kalau yang ini adalah tabel kiri tetap, ini tabel kanan, maka acuannya kalau right outer join adalah acuannya adalah tabel yang ada di sebelah kanan. Ya. Sehingga yang terjadi adalah nanti yang tabel sebelah kanan itu akan penuh, ya. Kemudian tabel ada kolom di sebelah kiri yang punyanya employee sebagai tabel kiri, ini akan ada yang kosong. Ya. Nanti seperti itu. Ya. Kalau ini artinya bahwa departemen contracting, ya, itu adalah departemen yang belum ada karyawannya. Mungkin departemen ini baru dibentuk, gitu ya. Sehingga belum ada karyawan yang ada di departemen tersebut. Jadi itu bedanya left dan right outer join. Kalau left outer join, tabel kiri yang digunakan acuan. Kalau right outer join, tabel sebelah kanan yang dijadikan acuan. Nah, sekarang adalah full outer join, ya. Nah, kalau full outer join ini memungkinkan untuk membuat ketentuan join yang mengambil semua baris yang cocok dan semua baris yang tidak cocok di kedua tabel. Ya, intinya full outer join ini adalah gabungan dari left dan right outer join. Jadi kumpulan dari left outer join dan right outer join. Ya, digabungkan menjadi satu tanpa duplikasi. Nah, nanti seperti ini, ya. Sama, cuman tadi kalau tadi left outer join atau right outer join, nah sekarang diganti dengan full outer join. Ya. Anda lihat di sini, ini contohnya tidak di ini ya. Mungkin coba saya yang ketiga, kita coba. Tunjukkan full outer join. Kita coba. Kalau full outer join, ya, ini adalah gabungan antara hasil left outer join dan right outer join, ya. Kita coba run. Anda lihat di sini hasilnya. Nah, ini adalah grand, kemudian ada tanda minus di sini, ya. Ini adalah hasil dari left outer join. Coba hasil kita buat lebih dari 10, kita run lagi. Nah, ini adalah hasil dari left outer join, ya. Kalau yang penuh ini berarti dia inner join, artinya cocok gitu ya. Ini adalah left outer join. Kemudian, nah ini ada contracting, ini adalah hasil dari right outer join, gitu ya. Jadi kalau full outer join intinya adalah perpaduan antara right dan left outer join, itu aja ya. Skenario join, ya, kita membuat join untuk menampilkan daftar karyawan, ya, job ID,
mereka saat ini dan pekerjaan yang pernah mereka lakukan sebelumnya. Maka di sini ada tambahan dari tabel job history, ya. Di mana tabel job history ini berisi detail pekerjaan yang sebelumnya yang dilakukan oleh karyawan tersebut. Sini select last name, job ID as job, JH ya job history job ID as all job, kemudian end date. From employee A left author join job history JH on, kedua relasinya apa? Ini hasilnya ya, hanya dua tabel yang direlasikan. Kalau ini Higin ya, berarti dia orang baru ya. Setelah orang baru dia pekerjaan awalnya adalah sebagai job ID-nya adalah asisten manager gitu ya. Sama juga dengan King juga tidak punya job lama. Dia Presiden Direktur mungkin ini ya. Ya, itu untuk left, right, dan full outer join. Ya. Nah, sekarang kita coba jawab pertanyaan. Anda harus menggabungkan tabel employee history dan employee. Ya. Tabel employee history akan menjadi tabel pertama dalam closure form. Ya. Semua baris yang cocok maupun tidak cocok ya dalam tabel employee harus ditampilkan. Kalau di sini ada kata cocok dan tidak cocok, jenis join manakah yang akan digunakan? Cross dan join, inner saja tidak, antara left dan di sini yang dijadikan Anda harus menggabungkan tabel employee his ya dan employee ya. Berarti kalau tabel employee his-nya menjadi tabel pertama dalam closure form ya. Semua baris yang cocok maupun tidak cocok dalam tabel B, maka di sini menggunakan pilih aja left outer join. Salah atau betul? Salah. Right outer join ya. Nanti kita ulang lagi. Jenis join apa yang akan menghasilkan nilai tanpa kecocokan dari kedua tabel dalam join. Kalau keduanya berarti full outer ya. Full outer join. Ya, kita ulang lagi karena kalau tidak kita ulang dianggap belum lulus ya. Dari right outer join, kemudian full outer join. Ya, kita selesaikan materi yang ketiga. Berikutnya adalah materi yang keempat ya. Self join dan hierarchical query ya. Jadi join dengan diri sendiri dan juga query hierarki ya. Sasaran yang akan kita pelajari di materi yang keempat ini. Yang pertama, membuat dan menjalankan pernyataan select ya untuk menggabungkan tabel dengan dirinya sendiri ya, menggunakan self join ya. Ingat kemarin di analisis di tahap analisis
memungkinkan ya suatu tabel itu berelasi dengan dirinya sendiri ya. Kalau dulu diistilahkan dengan self relationship ya, berelasi dengan dirinya sendiri. Nah, kalau di tahap ini tidak self relationship tapi self join nantinya ya. Kemudian menasibkan konsep query hierarki, membuat laporan silsilah struktur ya. Kemudian memformat data hierarki, kemudian mengecualikan cabang dari struktur hierarki, gitu ya. Tujuan, ya, dalam pemilihan data seringkali diperlukan untuk menampilkan entitas dengan hubungan itu sendiri, ya. Misalnya karyawan juga dapat merangkap sebagai manajer. Maka kemarin Anda istilahkan ada big ear di sini, ya. Artinya karyawan itu, manajer itu juga seorang karyawan, cuman dia kedudukannya sebagai manajer. Sehingga tabelnya tetap satu, yaitu di tabel employee, gitu ya. Sehingga terjadi pertalian, yaitu self relationship, ya, kalau di tahap analisis kemarin, ya. Silahkan dengan recursive relationship, kalau relasinya namanya pig ear, ya, seperti kuping babi, gitu ya. Setelah kita memiliki tabel karyawan yang asli, ya, atau employee, ya, original employee, ya, jenis join khusus yang disebut self join diperlukan untuk mengakses data ini. Ya. Self join digunakan untuk menggabungkan tabel sendiri seolah-olah terdapat dua tabel. Ya. Jadi persyaratan daripada join, ya, penggabungan tabel itu minimal dua tabel. Nah, kalau terjadi kasus ada self join, maka seolah-olah tabel yang sama itu seperti dua tabel, ya, sehingga di sini perlu adanya nama alias, ya. Di sini from employee worker join employees manager, ya. Sehingga di sini seolah-olah nanti Oracle itu akan mengenali ada tabel worker dan ada tabel manager, gitu ya. Sehingga di sini kalau di dalam self join maka nama alias wajib Anda cantumkan, gitu ya. Maka di sini employee worker join employee manager. Anda lihat di sini sama-sama tabelnya employees, cuman diberikan nama alias yang berbeda. Di sini sehingga on-nya adalah worker.manager.id equal manager.employee.id, gitu ya. Nah, tadi ya, saya ulangi ya. Untuk menggabungkan tabel itu sendiri, adanya satu tabel tersebut diberikan dua nama atau alias, gitu ya. Hal ini membuat database berpikir bahwa terdapat dua tabel, ya. Sehingga di sini tadi karyawan, ya, employee, worker, dan di sini employee manager, gitu ya. Di situ pilih nama alias yang berkaitan dengan asosiasi data dengan tabel tersebut, gitu ya. Tadi dinamakan karyawan, worker, karyawan manager, gitu ya. Nah, ini contohnya tadi di tujuan tadi sudah tertampil seperti ini, ya. Nama tabel yang direlasikan sama, tapi aliasnya yang kita buat berbeda, gitu ya. Maka keduanya akan terhubung secara self join, ya, berelasi dengan dirinya sendiri. Berikutnya adalah hierarki query, ya, query hierarki. Berkaitan erat dengan self join yang merupakan query hierarki, ya. Jadi self join ini sangat terkait, gitu ya, antara query hierarki. Pada halaman sebelumnya Anda melihat bagaimana Anda menggunakan self join untuk saling melihat manajer langsung dari karyawan, gitu ya.
Artinya manajer ini karyawannya yang di bawahnya siapa aja. Gitu. Dengan query hierarki, kita dapat melihat siapa atasan manajer tersebut dan sebagainya. Dengan tipe query ini, kita dapat membuat struktur organisasi ya, yang menunjukkan struktur perusahaan atau departemen. Ya. Anda bayangkan seperti silsilah di keluarga Anda gitu ya. Maka keluarga Anda itu mulai dari dasar atau batang, ya, silsilah keluarga dan sampai anggota termuda ya daripada keluarga tersebut ya. Misalnya di sini ada ada kakek, ada nenek, ada grandma, ya, ada grandpa, kemudian punya anak ya masing-masing, kemudian menikah punya anak juga gitu ya. Maka di sini sudah terbentuk suatu hierarki gitu ya. Menggunakan query hierarki. Ya. Menggunakan query hierarki, Anda dapat mengambil data berdasarkan hubungan hierarki alami antara baris pada tabel. Ya. Nah, yang perlu Anda ketahui bahwasanya di database relasional itu tidak menyimpan ya rekod dalam cara hierarki gitu ya. Namun ketika terdapat hubungan hierarkis antara baris pada tabel tunggal, proses yang disebut dengan tree walking ya, jadi berjalan di pohon gitu ya, memungkinkan dibuatnya hierarki ya. Jadi istilah seperti pohon itu ya. Query hierarki adalah metode yang untuk melaporkan cabang pohon yang dalam susunan tertentu. Data query hierarki. Jelaskan data sampel dari karyawan di bawah dan lihat bagaimana Anda dapat menghubungkan secara manual siapa saja yang bekerja dimulai dengan Stephen King dan selanjutnya. Misalnya ini data ini Anda cetak besar gitu ya, Anda coba periksa Stephen King ya ini sebagai presiden direkturnya gitu ya. Maka di bawahnya siapa saja. Kemudian tentunya Anda lihat di sini adalah berdasarkan ini ya. Ada manager ID ya. Dan employee ID. Anda lihat di sini ya. Stephen King itu employee ID-nya adalah 100. Anda lihat di sini yang manager ID-nya 100 siapa saja? Oh, di sini ada Nena, ada Lex, kemudian ada Kevin. Ini dia manajer ID-nya 102. 102 itu siapa? Lex. Berarti Alexander ini adalah di bawah Lex gitu ya. 103 siapa? 103 itu adalah Alexander. Alexander itu di bawah Bruce ya. Bruce itu di bawah Lex. Artinya kalau Anda petakan data ini, maka nanti Anda bisa membuat suatu hierarki gitu ya. Maksudnya seperti itu. Yang paling atas adalah Stephen King sebagai presiden direkturnya. Nah, kalau tadi kita buat ilustrasinya seperti ini. King, di bawah King ada Kochar, di hand ada Marjus. Ya. Betul atau salah? Ya. Jadi ada Kochar, ya pakai last name ya dia. Ada Kochar, di hand, dan Marjus. Ya. Kemudian di bawah di hand ada Hulnot and Ernst. Ya. Di hand itu apa? 102. 102 itu di sini ada Hulnot. Ya. Ya mungkin ada data lain yang tidak terlihat itu ya, Hulnot dan Ernst. Kemudian Marjus ada Rats. Kemudian Kochar belum punya anak buah misalnya gitu ya. Nah ini contoh hierarki seperti ini. Gitu ya. Tapi dalam penyimpanan datanya di dalam tabel nanti seperti ini. Tidak terlihat sebagai suatu hierarki gitu ya.
kata kunci query hierarchy ya. Nanti ada kata kunci adalah start with, ada connect by prior, dan level. Start with menunjukkan baris mana yang menggunakan root, ya rootnya nanti siapa gitu ya untuk pohon yang akan disusun. Kemudian connect by prior menjelaskan bagaimana join antar baris, dan level menunjukkan seberapa banyak cabang pada pohon yang akan melintang. Artinya berapa banyak kedalaman cabangnya gitu ya. Jadi menggunakan 3 kata kunci, start with, connect by prior, dan level. Nah, di sini ada lihat contohnya. Select employee ID, last name, job ID, manager ID from employee, start with employee ID sama dengan 100. Ya, dimulai dari Stephen. Jadi employee ID 100 adalah Stephen King. Connect by prior, employee ID sama dengan manager ID. Ya. Nanti untuk membentuk cabangnya seperti ini. Ya. Kalau ini menggunakan ini ya, kita menggunakan, kalau tadi hanya data, sekarang kita buat ada tambahan ya, tambahan di prior last walk top down ya, di bawahan gitu ya. From employee start with last name equal King. Connect by prior employee ID equal manager ID ya. Jadi last name-nya siapa? King. Menjadi ini report tuh ya, menjadi bawahan dari, karena King itu yang paling atas, dia tidak ada bawahannya. Ya, dia tidak ada bawahan dari siapa. Sini yang kedua ada Kochar, bawahan dari King. Jadi nanti seperti ini ya hasilnya. Ya. King report to ya, report to dan di sini ada prior last name ya, as work top down. Harusnya kalau kita coba tampilkan. Hasilnya seperti ini. King report to nanti seperti ini ya. Dia bawahan siapa gitu ya. Kalau Anda bisa tambahkan level ya di klausa select ya. Select level, last name ya. Jadi ya, seperti ini tadi ya. Yang level 1 adalah hanya satu, yaitu King. Level 2 siapa? Ada Kochar, ada Dihan, ada Ordus ya. Nah di sini Anda bisa tambahkan level. Level itu untuk menunjukkan karyawan itu di level berapa. Oh, di bawah King ada Kochar, ada Dihan. Di bawah lagi berarti level 3. Level 3, Wellen, di bawah Kochar ada Wellen dan Higin. Sedangkan Dihan tadi, ya, Dihan mempunyai bawahan yaitu Hulnot. Ya. Hulnot mempunyai bawahan Dihan gitu ya. Dan level terakhir adalah level keempat.
laporan query hierarki ya. Kita bisa menggunakan LPath ya untuk membuat suatu tampilan yang lebih bagus gitu ya. Di sini untuk menunjukkan levelnya ya. Kemudian LPath kan bisa Anda tambahkan suatu karakter gitu ya. Coba kita coba jalankan ya. Ini ada tambahan. Nanti akan membentuk suatu seperti level gitu ya. Ada penandanya. Nah, seperti ini ya. King berarti dia tertinggi, tidak punya tanda underscore gitu ya. Kemudian kocar di sini. Yang satu strip ya adalah kocar di hand dan more juice gitu ya. Kemudian yang ini level kedua ada Wayland, ada Higgin, ada whole note gitu ya, ada Raj, ada Davis dan seterusnya gitu ya. Jadi Anda bisa membuat format seperti cut seperti ini gitu ya. Kalau kita tambahkan pakai minus hasilnya seperti ini. Nah, mungkin kalau minus ini lebih terlihat ya. Artinya ini king, kocar ini level kedua. Kemudian level ketiga siapa? Dan nanti bisa Anda lihat kalau seperti ini ya. Jadi hasilnya nanti seperti ini ya tadi ya. Seperti bahkan organisasi. Hierarki bawah ke atas ya. Seperti yang Anda lihat di hasil di bawah ini, contoh ini menunjukkan cara membuat query hierarki dari bawah ke atas ya. Kalau tadi dari atas ke bawah, sekarang dari bawah ke atas ya. Start with-nya dari paling bawah adalah misalnya grand di sini ya. Sehingga nanti grand itu dia akan paling bawah ya, nanti paling panjang adalah king gitu ya. Terbalik dengan tadi ya. Pemangkasan query hierarki ya atau pruning. Memangkas cabang dari pohon dapat dilakukan dengan menggunakan klausa where atau klausa connect by prior ya. Jika klausa where digunakan, hanya baris yang diberi nama pada pernyataan yang dikecualikan. Jika klausa connect by prior digunakan, keseluruhan cabang dikecualikan. Nah, di sini ada select last name from employee where last name ya not equal Higgin. Start with last name kocar, connect by prior, employee ID. Maka nanti cabang yang dari Higgin itu akan tidak ditampilkan, gitu ya, akan dikecualikan. Artinya pruning, pemangkasan, artinya tidak ditampilkan. Bisa kita coba lihat ya. Jadi nanti yang dikecualikan adalah Higgin ya. Karena ada keramaian apa?
Nanti bisa Anda variasi lagi ya untuk menampilkan yang lebih informatif. Kalau tadi mungkin kalau seperti ini tadi hasilnya tidak informatif ya. Kalau ini kita menggunakan connect by prior ya, maka higin tetap ditampilkan, tetapi cabangnya higin tidak ditampilkan. Kalau menggunakan where tadi, ya higin ke bawah tidak tampil, ya. Oleh cabang higin ke bawah tidak tampil. Tapi kalau connect by prior, ada kecuali kan namanya higin, higin tetap tampil, cuman cabangnya dia yang tidak tampil. Ya, itu bedanya. Ya, bedanya menggunakan connect by prior, ya, dan clause where, gitu ya. Di dalam pengecualian suatu cabang yang tidak ingin Anda tampilkan. Kita coba lihat pertanyaannya. Pertanyaan hierarki dapat berjalan atas bawah dan bawah atas. Benar atau salah? Jadi dengan query hierarki, ya, Anda bisa berjalan dari atas ke bawah dan begitu juga sebaliknya dari bawah ke atas. Jawabnya adalah tadi apa? Salah. True, ya, artinya bisa. Pertanyaan kedua, query hierarki harus menggunakan kolom procedural level, ya, benar atau salah? Kalau harus kayaknya tidak ya, tidak harus menggunakan level ya. Jawabnya berarti false ya. Bukan suatu keharusan menggunakan kata kunci level tadi ya. Ya, saya kira itu untuk materi kita ya di bab 6 ya. Tinggal 5 menit lagi ya. Oke, nanti bab 7 kita lanjutkan besok ya, hanya 2 bab ya. Kayaknya tidak terlalu panjang. Tadi kalau di bab 6 ini adalah join yang standar ANSI ISO SQL 99. Kalau nanti yang di bab 7 ini adalah join yang bawaan daripada Oracle. Ya. Saya kira itu ya, mungkin besok bisa, mungkin bab 7, bab 8 bisa kita selesaikan untuk besok ya. Ada pertanyaan silakan tentang join, karena join ini penting ya, untuk apa? Mengasah kemampuan Anda bagaimana bisa menggabungkan data dari beberapa tabel gitu ya. Silakan sebelum kita tutup ada pertanyaan. Ayo, adakah yang bertanya? Silakan. Gimana? Cukup? Saya minta tolong untuk praktisnya tetap dikerjakan ya, untuk query-query-nya dicoba di Oracle Application Express ya, biar nanti Anda tahu bagaimana hasil dari suatu query ya yang Anda coba pelajari itu ya. Karena harus Anda praktekkan, kalau tidak Anda praktekkan ya mungkin nanti Anda akan cepat lupa atau gimana gitu ya. Oke, ada pertanyaan? Mbak Konita, ada pertanyaan? Mbak Fira, ada pertanyaan? Kok enggak ada apa?
Nggak ada respon. Mbak Belum, Trian, gimana? Belum, Mbak. Belum. Mbak Triana ada? Belum, Pak. Belum. Mbak Ajeng ada pertanyaan? Belum, Pak. Tolong namanya dituliskan ya untuk besok. Jangan hanya 1E kelas gitu ya, IK 1E kelas gitu ya. Diberikan nama Anda ya. Namanya wajib dicantumkan ya, tidak hanya kelasnya saja. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, ini ada chat apa? Oh. Baik, kita sebelum kita akhiri, silahkan 1B untuk lakukan screenshot bersama dulu satu kelas. Ayo Om. Silahkan, siapa yang mandu? Mas Aldo atau siapa? Oh, silahkan, Mas. Suaranya masuk, Pak. Masuk. Silahkan, Mas Fikri. Bentar, Pak. Bentar, Pak. Ganti background dulu, Pak. Oh iya. Ini sekecil ya? Udah. Ya, Yuk, silakan. kelas 1B. Sesi foto. Bentar. Oke. 1, 2, 3. Ya. Oke, Terima sudah, kasih. Pak. Terima kasih. Mas 1B, Mas Fikri, dan teman-teman yang lain. Sekarang yang IK 1C. Ya, silakan. Bahkan yang kasih komando siapa? Mas Aldo bisa off dulu. IK 1C bisa untuk on kamera. Yuk, silahkan. Screenshot dimulai dalam 1, 2, 3. Ya, terima kasih. 1C, sekarang 1D, silahkan. Untuk teman-teman 1D bisa on cam. Yuk, on cam 1D. Oke, screenshot dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Ya, terima kasih. 1D, sekarang 1E, silahkan. 1E bisa on cam. Satu, 2, 3. Ya, Sudah, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih semua atas atensinya pagi hari ini. Insya Allah kita bertemu besok pagi ya. Ingat tetap jaga kesehatan ya. Tidak usah keluar-keluar dulu kalau tidak terlalu penting ya, tidak mendesak. Ya, kita coba ya ikuti anjuran atau peraturan dari pemerintah ya untuk PPKM sekarang. Semoga dengan kita berpartisipasi aktif untuk mengikuti anjuran dari pemerintah, insya Allah wabah atau virus corona ini segera Allah angkat gitu ya dari bumi Indonesia. Dan semoga kasusnya tidak makin tambah tinggi ya. Ini dari beberapa hari terakhir ini selalu pecah rekor gitu ya. Kemarin sampai 34.000 gitu ya. Semoga hari ini lebih kecil dari hari yang kemarin ya. Saya kira itu. Tapi yang perlu Anda ingat ya, saya pernah
mungkin cerita sedikit ya. Saya pernah mendapatkan informasi itu, kita tidak usah takut dengan jumlah yang tinggi. Justru kalau kita ketahui sekarang jumlahnya tinggi, berarti semakin banyak yang warga kita atau masyarakat kita yang terpapar itu bisa segera bisa segera dipisahkan dari yang sehat. Itu malah lebih bagus daripada kasusnya sedikit, tetapi ternyata di luaran banyak yang positif, itu malah berbahaya. Nanti malah menjadi seperti bom waktu gitu ya. Jadi intinya tidak usah panik, tidak usah takut ya. Secara ikhtiar kita jaga prokesnya, secara batin ya kita banyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Saya kira demikian pertemuan hari ini. Terima kasih atas atensinya. Insyaallah kita ketemu besok pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Yuk, sama-sama. Terima kasih banyak, Pak.